Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Aprilia. Di sini saya mau menjelaskan terkait tentang penganggaran. Sebelumnya yang terhormat Bapak Iman Lubis selaku dosen pengampu. Di sini saya mau menjelaskan terkait penganggaran. Nah, pengertian dari penganggaran adalah suatu proses di mana dana yang tersedia diatur dan dialokasikan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Penganggaran seringkali dilakukan oleh perusahaan, organisasi, maupun pemerintah untuk mengatur sumber daya finansial yang dimiliki mereka. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada yang namanya tujuan penganggaran. Nah, di sini yang pertama untuk membentuk sasaran secara jelas dan sistematis dan arahan tujuan manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan tujuan manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dipahami, didukung, dan diwujudkan. Nah, yang ketiga, untuk menyediakan agenda secara terperinci mengenai suatu kegiatan agar meminimalisir ketidakjelasan serta ketidakpastian. Nah, yang keempat, untuk mengkoordinasi mekanisme yang akan dikerjakan dalam rangka untuk memaksimalkan sumber daya. Nah, yang kelima, ini untuk mengendalikan kinerja baik secara individu maupun kelompok dan memberikan informasi perlu tindakan koreksi. Baik, kita lanjut kembali. Nah, di sini juga ada yang namanya manfaat penganggaran. Nah, apa aja sih manfaat penganggaran? Yang pertama, membantu mengarahkan manajemen demi menghindari tindakan atau pengeluaran yang berlebihan, over budget, yang disebut over budget. Nah, yang kedua, memberikan gambaran mengenai prioritas alokasi sumber daya yang ada. Yang ketiga, menghubungkan antara individu maupun kelompok atau tim divisi dengan manajemen puncak. Yang keempat, memberikan informasi mengenai hasil yang aktual. Nah, yang terakhir, yang kelima, mendukung manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan yang perlu diperbaiki. Nah, kita lanjut kembali ya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penganggaran. Nah, faktornya itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya sendiri hasil aktualisasi penganggaran atau budgeting periode sebelumnya. Nah, di sini juga ada kebijaksanaan yang ditetapkan terkait penyusunan dan pelaksanaan penganggaran atau budgeting. Nah, di sini juga ada tenaga kerja atau tim atau divisi yang menerapkan susunan penganggaran atau budgeting. Nah, yang terakhir di sini ada sumber daya yang tersedia. Nah, apa aja sih kalau untuk faktor eksternalnya? Nah, kalau untuk faktor eksternalnya yang dimana ada keadaan ekonomi dan keseimbangan pasar. Di sini juga ada persaingan yang mempengaruhi posisi organisasi atau perusahaan. Nah, di sini juga ada yang namanya tingkat pendapatan konsumen atau masyarakat. Nah, yang terakhir di sini ada latar belakang seperti ras, budaya, dan agama. Jadi penganggaran itu banyak ya, untuk informasinya meluas seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian informasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.